Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid li lisani wahdi qalbi bi jahi nabiy sahbil ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yaktab abada adin dahri dahirin amma ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ila qawlihi, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita mengenal 11 daripada istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini mendapatkan julukan namanya Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin. Ummahat itu jamaknya ummah. Ummahat umum, bukan umam. Kalau umam itu jamaknya ummah, ummat. Ummatun jamaknya umam. Kalau ummun jamaknya ummahat. Nah, mereka mendapatkan ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, setelah salah satu keistimewaan istri-istri baginda Nabi SAW, di antaranya ya setelah wafatnya Rasulullah, mereka nggak boleh menikah lagi. Nggak boleh. Beda kalau sama kamu. Kalau kita manusia biasa, ya, kalau kita ditinggal cerai atau ditinggal meninggal, ya, maksudnya cerai mati, maksudnya cerai wafat. Kalau suamimu wafat, boleh kawin lagi. Tentu setelah melewati masa iddah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau istri Nabi tidak, begitu wafat baginda Rasulullah SAW, mereka nggak boleh nikah lagi. Dan terbukti mereka tidak ada menikah lagi. Faham? Nah, hikmahnya apa? Kenapa sih harus banyak istri Nabi SAW itu? Sampai lebih daripada 4, 11, ya kan? Itu yang tercatat. Belum yang dicerai oleh baginda Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Nah, kita sudah bahas 2 kemarin. Kita flashback sebentar. Di antaranya apa? Yang pertama, hikmahnya apa? Agar yang kuat antara baginda Rasulullah SAW dengan mertua, ya, dengan ipar, dengan kaum. Kamu kalau dakwah misalkan di pedalaman ada suku A. Suku A ini belum masuk Islam. Kamu pengen mereka masuk Islam, gampang sebenarnya. Cukup kamu kawin sama anak kepala sukunya. Wah, mantap kamu. Sebagaimana yang udah Ustaz jelaskan kemarin. Misalkan ada orang Madura. Orang Madura ini, Masya Allah, tidak ada Madura murtad tuh, tidak ada. Sebenarnya ya, orang Madura tuh tidak ada yang murtad. Ini salah satu keistimewaan orang Madura. Arek Madura itu tidak ada yang murtad. Satu, tidak ada. Orang Madura itu imannya kuat-kuat. Alhamdulillah. Ustaz dari Bangkalan sampai Sumenep itu, tidak ada ceritanya Madura murtad. Walaupun di Bangkalan Ustaz melihat ada kuburan Kristen, tapi itu baru-baru katanya, wallah alam. Tapi yang jelas Madura tidak ada yang murtad. Yang kedua, Madura itu imannya mereka lebih takut pada kiai daripada Tuhannya. Itu orang Madura. Kalau mereka masih judi, masih narkoba, masih mabuk. Tapi kalau ada kiai lewat, tidak berani. Tapi kalau judi berani. Dia lebih takut pada kiai daripada Tuhannya. Orang Madura tuh takut sama habaib, tidak berani. Itu di ujung Pandang gitu, itu daerah pencuri. Dan di sana Madura. Tapi yang mencuri bukan Madura, wallah alam. Nah, tapi kalau ada rumah habib, orang Madura tidak berani mencuri. Takut ya, takut kualat. Nah, itu saya contoh. Misalkan ada Madura, misalkan nih, Madura ini belum muslim misalkan. Walaupun kenyataannya tidak ada yang murtad. Contoh aja. Kamu pengen orang suku Madura itu masuk Islam semuanya. Gampang. Kau nikahi aja kepala sukunya. Nah, maka nanti minimal nanti kaummu akan mendengar kamu. Minimal itu. Paham? Oh, ini jangan macam-macam nih. Menantunya kepala suku. Nah. Atau kalau kamu pengen jadi kiai instan, ya ada kiai yang rintis dari awal, ada kiai
Instan. Mana misna? Caranya gampang. Cukup jadi menantu ya, menantu Habib, selesai. Betul bener? Munir di kelas biasa aja, juara kagak, pinter juga kagak, si Agung. Nggak ada wajah-wajah ulama besar. Kita nggak tahu nasib kita ke depan. Tiba-tiba si Agung ini, mana Agung? Haris. Si Agung, karena Agung nggak ada, gantilah. Ganti siapa? Bilal. Bilal ini ada nggak wajah ulama? Nggak ada kayaknya, wajah perampok. Nggak ada, kayaknya mustahil nih ulama. Misal, nih, ini tahu-taunya pas dia udah 6 tahun mondok di Al-Bahjah, diangkat jadi menantu ulama besar di Kalimantan Barat, Kiai Haji Saptiar Sapareng. Apa Sapareng ya? Abdurrahman ya? Ini dulu Abdurrahman mondok di situ. Kiai Haji Saptiar Sapareng. Ini udah ikondang di Pontianak ini. Kamu aja enggak tahu, kamu taunya Habib Ali aja. Kiai Haji Saptiar Sapareng. Sapareng apa Saftaring? Sapareng. Nah, ini Abdurrahman dulu mondok di situ. Ini udah ikondang, betul kan? Oh. Bilal jadi menantu. Waduh. Otomatis namanya jadi naik. Di mana ayah mertuanya dakwah, Bilal ngikut. Akhirnya orang ikut. Itu. Nah, ini contoh sederhana aja. Contoh sederhana aja. Nah, begitu juga dengan Rasulullah SAW. Di antaranya ketika Rasulullah menikahi Sofia, bukan Sofia. Yang siapa? Sofia binti Huyai bin Akhtab, Bani Nadir. Ketika Rasulullah menikahi Sofia, di mana Sofia itu adalah Bani Israel kan, Yahudi. Nah, Sofia ini adalah anak kepala suku Yahudi, suku Bani Nadir. Begitu Rasulullah menikahi Sofia, apa yang terjadi? Maka semua kaum Bani Nadir saat itu juga masuk Islam. Kenapa? Karena anak kepala sukunya jadi istrinya Rasulullah SAW. Kepala sukunya mertuanya Rasulullah. Nah, kepala sukunya pasti masuk Islam juga. Ngikut semua, Bani Nadir masuk Islam semua. Begitu Rasulullah menikahi Sofia. Dan cerita yang lain. Paham tuh? Ini yang pertama. Yang kedua, karena kehidupan Rasulullah itu adalah pelajaran, qudwah, uswah, suri tauladan. Apa yang kita lakukan nih? Saat ini kita duduk, kita tidur, kita makan, kita minum, mohon maaf, buang kotoran, masuk WC, keluar WC, mandi besar, semua itu kita ngikutin cara Rasulullah. Nah, dari mana kita tahu? Dari istri Nabi. Karena Nabi SAW tidur di rumah bersama istrinya, Nabi mandi sama istrinya, ya kan? Nabi makan minum sama istrinya. Nah, istri-istri Nabi melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah itu kalau makan pakainya 3 jari. Oh, Rasulullah itu kalau tidur selalu menghadap ke kanan sambil menempelkan tangannya di bawah pipinya, seperti posisi jenazah. Itu tidurnya Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu? Dari istrinya. Oh, Rasulullah SAW itu pernah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah melihat ada bekas mani di sarungnya Rasulullah SAW. Sudah kering dari mani. Lalu dipakai oleh Rasulullah, belum sempat dicuci, tapi sudah dikerik. Tapi belum sempat dicuci sama Siti Aisyah. Tapi Rasulullah ambil, Rasulullah pakai, langsung Rasulullah gunakan untuk sholat. Nah, dari situ kita tahu kan, dari hadis ini ternyata air mani itu suci. Karena yang tahu siapa? Istri-istri Rasul. Paham? Kalau masalah pasar, ekonomi, sholat, yang lain, ya bisalah para sahabat yang lain. Karena mereka bermuamalah sama Nabi, berperang sama Nabi, beribadah bersama Nabi. Tapi kalau masalah tidur, qadha hajat, cara Nabi mengqadha hajat, bagaimana bertumpu pakai kaki kiri, ya kan? Cara Nabi istinja, cara Nabi tidur,
Cara Nabi bermesraan dengan istrinya bagaimana, itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Imam Syafi'i. Berapa istri Imam Syafi'i? 69. Ente kalau mau kawin 99, jadi macam Imam Syafi'i loh. Jangan ngikut Imam Syafi'i. Oh, aku mau kawin 99, ngikut Imam Syafi'i. Kemarin ada, kenapa itu merokok? Wah, guru fulan merokok. Yang ditiru rokoknya. Ente nggak ngelihat ilmunya. Kalau ente mau niru, jangan rokoknya, ilmunya juga ditiru. Kenapa ente merokok? Wah, guru fulan merokok. Beliau alim. Ente bahlul. Kalau sudah ilmu seperti itu baru merokok. Apa Habib Ali memperbolehkan merokok? Tidak. Seandainya ada Ustadz, ada Habib Ali, ada Habib Allah. Habib Alu lah, Habib Ali. Habib Ali, Habib Alu. Habib sama-sama ganteng tuh, Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama ganteng, tingginya sama 165 cm. Ganteng, mancungnya sama, putihnya sama, wanginya sama. Pokoknya alimnya sama, pinternya sama, manisnya pun sama. Bedanya Habib Ali ini tidak merokok. Habib Alu merokok. Bukan Habib Alu, Ustadz Alu lagi ya. Ustadz Alunya merokok. Kira-kira dua ulama ini ketika duduk satu panggung, yang satu tidak merokok, yang satu merokok. Ini imamahnya sama, jubahnya sama, jam tangannya sama, tasbihnya sama, cincinnya sama, bedanya satu merokok. Kira-kira lebih berwibawa yang mana? Yang merokok. Yang enggak merokok. Lebih berwibawa yang enggak merokok, pasti. Betul? Walaupun ada juga ulama yang merokok, ustadz yang merokok, ya tidak usah ditiru rokoknya, tiru ilmunya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ini masuk. Aktsaru zaujati sallallahu alaihi wasallam muslimat qabla an yakunna tahtahu sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah muslimah. Kebanyakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah muslimah qabla, sebelum an yakuna tahtahu sallallahu alaihi wasallam, sebelum berada di bawah naungan Nabi. Maksudnya sebelum dinikahi Nabi. Jadi sebelum dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu muslimah. Waqad faraqna azwajuhunna. Dan mereka telah dicerai oleh suaminya. Muslimah lalu dicerai oleh suami. Fali ajli, maka untuk atau supaya Allah tata'attol, agar tidak rusak hayatuhunna, kehidupan mereka, ihtadhanahunna, Nabi nikahi. Ihtadhanahunna Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menikahi mereka. Maka supaya agar kehidupannya tidak rusak, tidak hancur, tidak sumpek, maka Nabi menikahi mereka liri'ayatihinna, untuk menjaga mereka. Untuk menjaga mereka. Nah itu. Jadi cerai itu sedih. Ya, sedih. Tidak ada cerai bahagia. Walaupun ente tidak sumpek betul tengok muka bini ente itu. Tapi kalau udah cerai pasti sedih. Karena ada rasa gagal membina rumah tangga seperti itu. Apalagi perempuan. Perempuan itu hatinya sensitif, hatinya mudah hancur. Ya. Makanya salah satu hikmah, kenapa hikmah kalau sudah dicerai 3 kali nggak boleh balik kecuali adanya muhalil, kawin lagi. Beda sama talak 1, talak 2. Kenapa talak 3 harus? Karena perempuan itu kalau sudah 3 kali dicerai, itu sakit hatinya, sakit banget. Sakitnya tuh di sini. Sakit. Ente nggak paham, soalnya ente laki-laki.
Ya, perempuan paham. Tapi semoga anak-anakku semuanya tidak seperti itu. Tapi sakit, dicerai itu sah? Nah, Ustadz udah sering ngelihatnya. Ngelihat aja lebih. Nangis, kan banyak yang curhat. Ustadz kan BPJS, Badan Pencari Jodoh Soleha. Banyak yang tak kawin. Paham tuh? Nah, nangis, dicerai laki. Dulu ada kejadian. Dulu tadi. Jadi dia nelpon perempuannya ini murid anak. Jadi habis pengajian Buya, balik, tidak tahu ribut di jalan, langsung ditinggal istrinya. Motornya ditinggal, istri tinggal, suaminya lari kemana? Nelpon anak, minta tolong. Akhirnya anak datang. Jadi dia di samping jalan nangis-nangis. Perempuan nih di samping jalan, ya, ditinggal. Suaminya mana ke dalam? Akhirnya masuk dalam, ada ternyata suaminya lagi duduk di musola. Dibujuk-bujuk tidak mau. Ayolah, sian istrinya. Kalau nanti ada masalah jangan di jalan, malu ditengok. Oh, nah, sian istrimu tuh nangis-nangis dan lain sebagainya, bla 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 gitu. Kalau mau ya di rumah, sian gitu. Tak nasihatin. Nah, mending kamu duduk dan coba sholat mumpung di musola ini. Itu ada 1 jam mana bujuk cowok itu, suaminya 1 jam bujuk. Omongan anak ini manis. Ya kan perempuan, laki-laki aja runtuh dengan omongan anak. Layu dia. Akhirnya mau dia dengan omongan anak kan. Ada amalannya, tenang aja. Walhasil setelah 1 jam mana bujuk, dia pun luluh dengan omongan manis anak. Akhirnya dia mau menemui istrinya. Itu 1 jam, kurang lebih 1 jam. Pas ketemu, istrinya masih nangis. Bayangkan 1 jam nangis. Kita nangis 5 menit ada kering dari mata kan. 10 menit tuh, kalau nangis 10 menit mungkin bukan saking tak ada air mata, bola mata keluar kan. Ini perempuan 1 jam nangis, air mata nggak berhenti mengalir. Sial perempuan. Tak tahu air mata dari mana. Ya. Karena mereka itu makhluk yang sensitif. Sensitif. Ya. Nah, maka jangan mudah menceraikan. Kenapa sih kalimat cerai itu harus jatuh pada suami bukan pada istri? Istri tidak bisa mencerai suami. Tapi yang bisa adalah suami. Karena istri itu tadi sensitif. Dia kalau ada masalah apa-apa, cerai itu bang. Apa bangnya hari ini cuma kasih 10.000, cerai ya? Itu perempuan. Faham? Tapi dia kalau dah lama-lama 5 menit, 10 menit hilang, nanti nyesel dia. Ya Allah, nyesel aku tadi. Minta maaf ya bang, tadi adik khilaf. Kalau khilaf sekali yalah, ini dah 10-20 kali ya dek. Jadi kalau suami, kalau laki-laki itu dia bisa memendam amarah. Dia bisa memendam perasaan. Itu sifat dasar laki-laki. Ya ada sih laki-laki yang comel, ya, yang suka ngerumpi 1:10 lah itu. Jadi kebanyakan laki-laki itu tidak banyak ngomong. Jadi makanya kalau ada laki-laki banyak ngomong, berarti dia mulut Dulu waktu Ustadz mondok di Daluah, kalau ada santri ngomong terus, habis sholat langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hukumannya sama Ustaz Hasan Basri, Masya Allah Hasan Basri. Diapain? Dimaju ke depan di hadapan ribuan santri, disuruh pakai kerudung warna pink. Pakaiin kerudung warna pink. Ente jangan ketawa. Berarti secara tidak langsung nyindir perempuan. Yang suka ngomong tuh perempuan. Tawa. Ya, yang paling benci lihat santri habis sholat ngobrol. Benci nah. Wirid kagak ngobrol dia. Paham? Nah, maka itulah hikmah kenapa kalimat cerai itu jatuh kepada laki-laki. Karena laki-laki itu kalau ada masalah apa-apa dia harusnya berpikir bijak. Kalau ada laki-laki cerai. Wah, itu laki-laki nggak bijak namanya.
Ya, laki-laki nggak bagus begitu. Karena perempuan itu ketika dicerai hatinya hancur, dia lemah. Saat-saat paling hancur wanita itu, satu, ditinggal orang yang disayangi. Kedua, ya termasuk dicerai itu ya ditinggal orang yang disayangi. Dicerai maksudnya. Nah, itu saat-saat hancurnya. Maka ketika mereka dicerai oleh suami, rata-rata selain Siti Aisyah dan Siti Khadijah, ya, selain Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Khadijah, semuanya adalah janda yang dicerai oleh suami. Ada yang dicerai karena murtad, ada yang dicerai karena wafat. Nah, Rasulullah menikahi mereka agar mereka tidak hancur, tidak sedih. Takutnya nanti ada beberapa kejadian suaminya akhirnya ikut murtad karena sedih. Apalagi saat itu lagi masa-masa cobaan kan, cobaan ujian masuk Islam. Ketika masuk Islam banyak yang disiksa, banyak yang dihina, bahkan sampai diusir, sampai hijrah ke Habasyah, sampai hijrah ke Madinah. Mereka nggak punya siapa-siapa, keluarganya membenci mereka karena mereka masuk Islam. Mereka hanya punya suami. Nah, ternyata suaminya meninggal. Ada juga suami yang murtad, maka mereka sedih. Mereka nggak ada siapa-siapa, hijrah di Habasyah. Ya, akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menolong. Itu. Nah, ada juga santri modus, santunan anak yatim. Kalimatnya bagus, santunan anak yatim, tapi dikincah mak janda. Anak yatim, maknya janda. Jadi nyantuni anak yatim buat dapat mamaknya. Ada model-model santri itu, modus minta ampun. Tidak boleh ya, di sini tidak ada. Tapi alhamdulillah. Nah, kalau mau nyantuni anak yatim yang ikhlas. Paham? Nah, ini hikmah yang ketiga. Wahal minal mungkin an yuqal. Maka apakah bisa? Hal minal mungkin, apakah bisa an yuqal dikatakan innahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW adalah rajulun syahwani, lelaki syahwat. Na'udzubillah, banyak yang bilang ya orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang munafik, orang-orang yang enggak kenal Nabi. Wah, nabimu itu gila kawin dan na'udzubillah. Jangan sampai terlintas di hati kita pemikiran atau ucapan seperti itu. Kalau ada yang bilang gila kawin, misalkan ya, dan ada gitu loh, ada orang-orang seperti itu akan selalu ada. Ustaz tadi baca di Babe, di aplikasi Babe, ada salah satu akun ngepost gini. Orang yang paling ganteng menurutku, kebetulan yang ngomong ini belum kawin, yang nulis. Yang paling ganteng menurutku ada 3. Pertama, Nabi Muhammad. Pertama, betul atau tidak? Kedua, Nabi Yusuf. Ketiga, ayah kandungku. Nanti bagus nih orang. Dia nggak pernah lihat laki-laki lah. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak pernah melihat laki-laki bukan mahram. Dia tidak pernah dilihat lelaki yang bukan mahram. Jadi kata dia nih, laki-laki ganteng menurutku ada 3. Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, ayahku sendiri. Akhirnya ada yang komen, menurutku yang paling ganteng tuh nomor 1 ayahku dulu, karena aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. Ada yang komen. Ada lagi yang kedua, ini lebih parah lagi, murtad yang ngomong. Wah, sok tahu, kayak udah pernah lihat aja. Wah, ini ngibul, ini khoyal, ini udah tua dan sebagainya. Padahal kalau nggak pernah melihat nih itu dan sebagainya, banyak riwayat-riwayat, sejarah, ya kan? Kamu percaya nggak dengan adanya Bapak Soekarno? Percaya? Kan nggak pernah melihat. Tahu dari mana? Sejarah itu apa? Baca buku kan? Kita baca. Tapi percaya nggak ada? Kamu pernah ke Amerika? Percaya Amerika ada? Dari mana tahu? Lihat televisi? Lihat televisi. Iya apa tidak? Itu banyak riwayat-riwayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong bahlolin itu. Ahmak, dungu. Kalau kata Buya dungu itu bahasa halus. Bahasa halus. Orang-orang gini nggak perlu dihalusin. Bilang aja bodoh bale. Jangan seperti itu. Ya ngejek apa? Yang kedua, ya hatinya keras. Nggak pernah mimpi Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Kata Nabi apa? Barang siapa yang melihatku di mimpinya, maka sungguh dia telah melihat aku.
Berarti dia nggak pernah melihat Nabi di mimpinya. Nggak usah jauh-jauh deh ente ngelihat Nabi. Ente lihat cucu Nabi aja. Biasanya cucu buah jatuh tidak jauh dari dari tanah. Ya dari pohonnya ya. Saya lihat Habib Hanif Alatos ganteng nggak? Prima donna ya. Udah kawin tapi. Nama istrinya Syarifah Zulfa bintil Habib Rizik bin Muhammad Hussein bin Syihab. Ganteng. Dulu ketika beliau lomba, tak laku Habib Ali. Jangankan foto, nak minta tanda tangan dia tak ada. Rebutan orang. Walaupun mereka tahu pasti kalah, tapi kata dia, yang penting aku bisa melihat wajah Habib Hanif. Wah, Habib Bahar kata enggak? Ganteng Habib Bahar di sini. Cucu Nabi. Cocok rambut panjang. Coba bila rambut panjang. Nah. Beb Rehan ganteng enggak? Tahu Beb Rehan? Rehan Kadri ganteng enggak? Ganteng. Siapa lagi yang terkenal? Habib Munzir Al-Musawah ganteng enggak? Sejuk wajahnya. Habib Jinda, lihat para habaib. Habib Ali tak usah tanya. Ma'ruf. Habib Ali Barun ganteng enggak? Cucu, baru cucunya itu. Ente ngeliat wajah anak tuh, enggak ada yang berkedip, enggak ada yang berpaling. Semuanya melihatkan cahaya kan? Enggak ada yang lihat ke belakang, enggak ada yang lihat ke sana, enggak ada yang lihat ke sana. Semua melihatkan. Apa itu terpukau dengan ketampanannya. Padahal elek-elek gini loh, apalagi ngeliat Hanif deh. Nah, itu contoh saja. Contoh saja. Kalau cucunya aja itu apalagi kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Oke ya. Kembali ke kitab. Waqad kana fi badi amri tazawwaj Khadijah. Waqad dan telah kana fi badi amri di pertama kali kehidupannya, fi badi itu pertama. Fi badi di pertama kali amrihi kehidupannya, tazawwaja Khadijah. Beliau menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha allati umurha 40 sana. Yang mana umurnya 40 tahun. Kalau Rasulullah itu lelaki syahwat, gak mungkin Rasulullah akan menikahi Siti Khadijah yang saat itu umurnya 40 tahun. Rasulullah umurnya 25 tahun. Gak mungkin. Kecuali nikah 2, 3, 4 mungkin ya. Nikah pertama umumnya orang pernikahan pertama akan mencari yang perawan atau yang perjaka atau perjaka dan yang lebih muda. Siti Khadijah janda 2 kali menikah umur 40 tahun. Ini berarti menepis dugaan orang yang mengatakan Rasulullah adalah lelaki syahwat. Nauzubillah min. Ini yang pertama. Wa ma'adzalik, dan bersama hal itu pula lam yatazawwaj ghairaha. Nabi enggak menikahi selain Khadijah. Lam yatazawwaj, Nabi tidak menikahi ghairaha selain Khadijah ila an tuwfiyat, sampai beliau wafat. Hatta nahaza umruhu sallallahu alaihi wasallam, sampai mendekati umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Kalla, sekali-kali tidak. Nah, Rasulullah itu tidak menikah dengan perempuan lain selama Siti Khadijah masih hidup. Rasulullah poligami itu semenjak Siti Khadijah wafat. Nah, ketika Siti Khadijah wafat, umur Nabi itu 50 tahun. Paham? 50-51. Lah, umumnya laki-laki itu ketika sudah umur 50 tahun, itu syahwatnya sudah berkurang. Paham? Makanya tidak heran nanti kalau kamu akan ngerti, biasanya umur 50 tahun, nah nanti ya kalau umur pengantin baru 1 malam biasa 5 ronde kan, 10 ronde,
Nanti udah umur 30 tahun berkurang seminggu sekali. Nanti udah umur 40 tahun berkurang 2 minggu sekali. Umur 50 tahun bisa jarang 6 bulan sekali, 7 bulan. Karena sudah tua. Syahwatnya sudah tidak ada. Sudah lama, udah tua. Baik. Nah, dan Rasulullah manusia biasa. Basyarun lah kan? Basyar. Nabi juga ana basyarun mithlukum. Innama ana basyarun mithlukum. Nabi juga manusia luar biasa, tapi pada hakikatnya Nabi juga manusia biasa. Sama seperti kita. Itu. Kalau Nabi gila kawin, pasti ketika menikah umur 25 tahun atau 30 tahun pasti Nabi nikah lagi. Kalau Nabi itu lelaki syahwat, pasti akan ada sejarah yang mencatat kalau Nabi pernah main perempuan. Karena itu sifat dasar orang laki-laki syahwat. Apa pernah kita membaca cerita-cerita seperti itu dari baginda Nabi? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah. Itu yang mengatakan orang-orang seperti itu, mereka tidak tahu. Dan banyak model orang seperti ini. Pakai kerudung kayak ngomong. Pakai kerudung. Ya kayak model tadi yang Ustaz omongkan dulu. Aku tak pernah melihat Rasulullah yang paling ganteng itu bapakku dulu. Habis itu cowok aku. Barulah Nabi ini. Hei bro. Perempuan ya? Apa perempuan? Hei sis. Cowok kau bandingkan muka aku masih lawa aku be. Kata Munir. Apalagi dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok pas lihat statusnya, nengok foto cowok, astagfirullahaladzim, macam Sasuke dengan kearifan lokal. Tidak ada apa-apanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu gantengnya seperti bulan purnama. Baik. Nabi Yusuf itu yang diceritakan di dalam Al-Quran, faqattat aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharin hadza illa malakun karim. Mereka sampai memotong tangan-tangannya karena saking menikmati kegantengannya Nabi Yusuf. Pernah ente melihat ganteng orang tuh sampai motong tangan? Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf lewat, ini lagi motong apel, nggak sengaja sampai mengiris tangannya sendiri. Rasulullah 2 kali lipat daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kenapa nggak ada kejadian seperti Nabi Yusuf? Karena kegantengan Rasulullah itu tertutup dengan wibawa. Gantengnya Rasulullah itu ditutupi dengan wibawanya Rasulullah SAW. Tidak ada satu sahabat pun yang berani memandang wajah baginda Nabi. Tidak ada. Kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu aja. Satu sahabat tidak ada. Makanya yang hadis yang menceritakan tentang gantengnya Rasulullah dari segi wajah hanya riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pun sebelum Imam Ali balik. Setelah Imam Ali balik, sama Imam Ali tidak berani memandang wajah Rasulullah secara langsung, tidak berani. Saking wibawanya Rasulullah, saking hebahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah mutawatir. Masa sejarah bohong? Nah, ini jadi Nabi mulai poligami umur 50 tahun. Bil idhafah ila dzalik, dan ditambahkan dengan hal itu pula, mata yakunu lir Rasul sallallahu alaihi wasallam faraghun wa rahatun hatta yatamatta bi zaujatihi. Mata kapan yakunu lir Rasul, Rasulullah memiliki? Kapan Rasulullah memiliki faraghun, waktu kosong? Warahatun, dan waktu santai. Hatta, sehingga yatamatta bizaujati, Nabi yatamatta, bersenang-senang bizaujati, dengan istri-istrinya. Ya. Yang mengatakan Rasulullah ini lelaki syahwat, gila kawin dan lain sebagainya, orang-orang yang imannya tidak ada. Ayo kita baca sejarah. Kapan Rasulullah memiliki waktu kosong untuk istrinya? Tidak ada. Waktu saat tidak ada. Baik. Kebanyakan waktu Rasulullah dihabiskan untuk umat. Rasulullah itu sangat jarang kumpul sama istrinya. Ya kalau Rasulullah lelaki syahwat, tentu Rasulullah banyak kumpul sama istri. Ya, tapi ini tidak. Baru setelah ada cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, baru Rasulullah lebih sering kumpul sama cucu-cucunya. Rasulullah ya juga manusia biasa.
Di antara keluarganya hanya Sayyidina Hasan dan Husain yang paling sering Rasulullah kunjungi. Bayangkan gitu. Istrinya kalah sama cucunya. Bahkan Rasulullah SAW fi jihadin mustamir. Bahkan Rasulullah SAW berada dalam jihad mustamir yang terus menerus. Fi nasri dakwah, dalam menyebarkan dakwah. Wa mukafahatil a'da, dan melawan musuh ya kan? Perang, mengatur pasar, mengatur kota Madinah, mengajarkan Islam, menyebarkan dakwah. Wa kana ma'adzalik, ditambah lagi hal itu, paginya bersama sahabat, paginya ngatur umat, paginya nyebarkan Islam, pagi siangnya berperang, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, berbulan-bulan itu. Perang lu kan, belum naik kudanya 3 bulan, perangnya dan lain sebagainya, baliknya. Maka nama dzalik, bersama itu pula ya ta'abbad, beliau beribadah ana al-laili, sepanjang malam, mu'atrafan nahar, dan sepanjang siang. Sepanjang malam Rasulullah ibadah sampai kakinya bengkak ya kan. Hatta orang sekali sepanjang malam itu. Sepanjang siang juga. Baik kan, kapan Rasulullah punya waktu bersama istrinya? Nah, yang mengatakan Rasulullah rajul syawali. Walam tashghulhu kathratu zawjatihi al-ibadati rabbih. Dan walam tashghulhu, tidak menyibukkannya kathratu zawjati, banyaknya istri Nabi. Banyaknya istri Nabi itu tidak menyibukkannya atau memalingkannya, boleh. Tidak memalingkannya atau tidak menyibukkan Nabi. Kathratu zawjati, banyaknya istri Nabi itu al-ibadati rabbi, dari beribadah kepada Tuhan. Walaupun banyak istri Nabi, tapi istri Nabi tidak bisa memalingkan Rasulullah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada sejarahnya Rasulullah itu bolos tahajud, tidak ada. Ghaib tahajud tidak ada. Karena bagi Rasulullah tahajud itu wajib. Tidak ada, bayangkan. Sepanjang malam. Wal qiyam, dan melaksanakan biwajibat risalah, kewajiban-kewajiban risalah. Menyampaikan. Sibuk. Kapan punya waktu untuk istri? Tidak ada. Wan nuhud bi aba'i dakwah, dan membangkitkan nuhud, membangkitkan bi aba'i dakwah, pesan-pesan dakwah. Wal jihad, dan jihad fi sabilillah. Hakadha, beginilah na'lam, agar kita mengetahui annahum, bahwasanya mereka itu yang mengatakan kepada Rasulullah yang tidak, yaftaruna alaina al-kadhib, yaftaruna, menyebarkan, alaina, kepada kita, al-kadhib, berita bohong. Mereka yang membuat cerita bohong agar iman kita lemah, agar iman kita tipis. Kau tengok Nabi kau tu gila kawin. Nabi ya gitu, apa lagi umatnya? Orang bodoh, tak usah didengar. Model orang seperti itu, tinggal nanti ambil parang, tebas kepala dia, jadikan korban tebangan Idul Adha kan. Nah, itu membedakan mana yang pintar, mana yang tidak. Rata-rata yang ngomong seperti itu bahlulin. Ya sekolah tak tamat, S1 tak selesai. Ya, seliberal-liberalnya orang, sesat-sesatnya orang. Kalau dia itu pintar, nggak sampai ngomong seperti itu. Profesor, doktor, yang nyeleneh itu nggak sampai. Rata-rata yang ngomong gitu tuh yang pengangguran, suka ngelem, lempok tak pernah lepas. Apa lagi, bensin dihirup. Nyaman boy. Bensin dihirup, nyaman hirup bensin. Mabuk kan? Pernah ngelem? Ngelem tak pernah? Ngelem tak pernah? Hah? Itu lem kertas. Haram hukumnya, haram. Nak mabuk tak modal, akhirnya ngelem. Siang ni, dah miskin, merawak gitu. Walaysa dzalika fi hadzal majal fahasbu, dan hal itu bukanlah pada pembahasan ini, fahasbu dan seterusnya. Artinya enggak nyambung. Walaysa dzalika, dan bukan hal itu fi hadzal majal, dalam bab ini, fahasbu dan semisalnya. Bal lahum syattal majallat. Oh bukan. Walaysa dzalika fi hadzal majal, dan hal itu, dan
perkara itu bukan hanya hal ini. Walaysa dzalika, dan perkara itu bukan hanya hal ini. Fahasbu, dan semisalnya. Jadi mereka itu maksudnya walaysa dzalika, dan bukan hal itu fi hadzal majal, dalam bab ini saja. Fahasbu dan semisalnya, enggak. Jadi mereka membuat cerita-cerita yang tidak kepada Rasulullah itu bukan ini aja, tetapi banyak. Maksudnya gitu, faham? Ballahum, tetapi mereka memiliki syattal majallat, berbagai macam, syatta, berbagai macam, al-majallat, pembahasan aneh, pembahasan sesat, pembahasan nyeleneh, banyak. Kalau ini tak mempan, mereka punya senjata yang lain. Senjata ini tidak mempan, mereka punya cara lain. Nah, kamu harus tahu cara menjawabnya bagaimana agar imanmu selamat. Bunda, iman saya insya Allah selamat Pak Ustadz. Adik-adikmu, saudaramu, orang tuamu, tetanggamu, kawanmu, kalau kamu gak punya ilmu, bagaimana kalau misalkan ada di antara mereka yang ngikut? Masa kamu diam? Benar, kamu harus tahu. Ini salah satu, kalau ada yang mengatakan, misalkan saudara kamu, tadi aku dengar dari dosen mengatakan katanya Rasulullah itu begini-begini. Kamu bisa jawab, oh enggak, itu salah. Nih jawabannya begini. Benar. Oh iya juga. Ini secara akal masuk akal kan? Secara akal masuk akal. Allati yadrajuna fiha, yang mana mereka masukkan ke dalamnya. Allati, yang yadrajuna, mereka memasukkan fiha, di dalam majallat tadi, di dalam perkara-perkara tadi, mabadi'ul haqidah, pemahaman yang dangkal, yang hasud, hakid. Mabadihim, pemahaman al-haqidah yang hasud atau dangkal. Diddur Rasul SAW, untuk melawan Rasul SAW. Did, melawan Rasul SAW. Wa ummati al-islamiyah, dan umat Islam. Jadi mereka punya banyak sekali pembahasan, majalah-majalah, buku-buku, kitab-kitab, karya-karya, tulisan-tulisan, yang mana mereka masukkan ke dalamnya pemahaman yang hasud, yang dengki, yang dangkal, untuk melawan atau merusak ajaran Rasulullah dan umat Islam. Itu mamla a'mamuhu sallallahu alaihi wasallam, ammatuhu, paman-paman Nabi dan juga bibi-bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam.